Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Grade 3, kalian sehat? Sebelumnya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini Miss Akta menyapa kalian karena sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester. Karena itu, kita akan review semua materi yang sudah kalian pelajari. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita simak. Berikut ini kisi-kisi PAS. Yang pertama, sejarah uang. Kalian harus menyebutkan sejarah uang. Yang kedua, jenis uang. Ada uang kartal, uang giral, dan alat pembayaran lain selain uang. Yang ketiga, cerita tentang uang. Keempat, cara mengatur uang. Kelima, pasar. Ada tentang pasar modern dan juga pasar tradisional. Dan yang keenam, ada cerita pasar. Pasar nyata maupun pasar tidak nyata. Kita akan mulai review dari sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari barter. Barter adalah tukar-menukar barang. Karena tukar-menukar barang susah dilakukan, maka muncullah uang barang. Uang barang adalah barang yang disetujui sebagai alat tukar. Contohnya kapal, senjata, kerang, garam, beras, dan lain-lain. Setelah uang barang, muncullah uang modern. Uang modern ini ada berbagai macam. Ada uang kartal, uang giral, dan juga alat pembayaran lain selain uang. Seperti yang Miss Akta sudah katakan sebelumnya, jenis uang ada berbagai macam. Ada uang kartal, uang giral, dan juga alat pembayaran lain selain uang. Uang kartal adalah uang yang bisa langsung digunakan. Contohnya uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang tidak bisa digunakan sebelum dicairkan. Contohnya cek dan wesel. Cek harus dicairkan dulu di bank, sedangkan wesel harus dicairkan dulu di kantor pos. Kemudian ada alat pembayaran lain selain uang, yaitu kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik. Uang elektronik ini seperti Shopee Pay, Dana, OVO, GoPay, dan masih banyak lagi. Lanjut ke materi jual-beli. Jual-beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan uang. Untuk melakukan kegiatan jual-beli ini harus ada penjual, pembeli, barang yang diperdagangkan, harga, dan juga uang. Pasar merupakan tempat jual-beli. Ada berbagai jenis pasar di Indonesia. Yang pertama, pasar menurut bentuk bangunan. Pasar menurut bentuk bangunannya terdiri dari dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya harganya lebih murah, kotor, harganya bisa ditawar, dan bangunannya terbuka. Contohnya pasar Kliwon, pasar Ngasem, pasar Beringharjo, dan masih banyak lagi. Sedangkan pasar modern biasanya menjual barang dengan harga lebih mahal, tempatnya bersih, harga tertera, tidak bisa ditawar, dan bangunannya tertutup. Contohnya Alfamart, Indomaret, Indogrosir, Superindo, dan lain-lain. Yang kedua, pasar berdasarkan bentuk kegiatan. Ada pasar nyata dan pasar tidak nyata. Pasar nyata ini biasanya penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Contohnya di pasar tradisional dan pasar swalayan. Sedangkan pasar tidak nyata, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, hanya melalui aplikasi atau gadget. Contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, GoFood, dan lain-lain. Lalu bagaimana ya jika penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung? Inilah cara membeli barang dari online shop. Yang pertama, buka aplikasinya. Kedua, pilih barang yang kalian inginkan. Ketiga, kalian bisa memilih membayar barangnya baru menerima barang, atau kalian bisa menerima barang setelah itu baru membayar kepada orang yang mengirimkan. Itulah cara membeli barang dari online shop. Ketiga, pasar berdasarkan barang yang dijual. Ada 4 jenis pasar berdasarkan barang yang dijual. Yang pertama, pasar induk. Pasar induk adalah pasar yang menjual barang dalam jumlah besar. Contohnya pasar Giwangan yang menjual sayur dan buah,
dan Pasar Cipinang yang menjual beras. Kedua, pasar hewan. Pasar hewan adalah pasar yang menjual hewan piaraan seperti kucing, burung, hamster, ikan, dan lain-lain. Contohnya pasti di Jalan Bantul. Pasar ikan. Pasar ikan tentunya menjual ikan. Ikan-ikan yang dijual di sini merupakan hasil tangkapan nelayan yang nantinya bisa kalian makan. Contohnya adalah pasar pelelangan ikan di Pantai Depok. Keempat, pasar loak. Pasar loak adalah pasar yang menjual barang-barang antik atau kuno, maupun untuk koleksi. Jadi, jika kalian mengumpulkan barang dari masa ke masa, kalian bisa mencarinya di pasar-pasar berikut ini. Pasar Kelitian Pakuncen dan Pasar Sendir. Itulah materi-materi yang sudah kalian pelajari. Miss Akta sudah menyiapkan kuisis untuk kalian. Jangan lupa untuk dikerjakan dan semangat untuk PS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.